Om Swastiastu. Good morning, everyone. My name is Panestria Sanputri Amajana from the Chemistry Education Study Program, Universitas Pendidikan Ganesha. Today, I will present my midterm exam topic titled Misapplication of Trihita Karana in Modern Tourism Practices. In this discussion, the material we will cover is as follows. Number 1, Trihita Karana. Number 2, case study. Number 3, misapplication analysis. Number 4, implementation plan. Number 5, monitoring and evaluation. Number 6, challenge and how to overcome them. Number 7, Trihita Karana in modern context. Okay, the first material is Trihita Karana. Trihita Karana, or THK, is a Balinese philosophy of life that emphasizes balance and harmony between three main relationships: Parahyangan, the human relationship with God; Pawongan, the human relationship with others; and Palemahan, the human relationship with nature. These three pillars are interconnected. If one of them is disrupted, the overall harmony will be affected. Nah, artinya, Trihita Karana adalah filosofi hidup masyarakat Bali yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan dalam tiga hubungan utama, yaitu yang pertama ada parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian ada pawongan, hubungan manusia dengan sesama. Dan ketiga ada palemahan, hubungan manusia dengan alam. Nah, ketiga unsur ini saling berkaitan. Jika salah satunya terganggu, maka keseimbangan hidup secara keseluruhan juga akan terganggu. Oke? Trihita Karana. Parahyangan. The first concept, the first principle, parahyangan, represent harmony between humans and God. It reflects spiritual awareness and devotion, practiced through prayer, rituals, gratitude, and moral conduct. In modern life, mindfulness, ethical leadership, and integrity. Nah, artinya, prinsip pertama yaitu parahyangan yang menggambarkan keharmonisan antara manusia dan Tuhan. Nah, nilai ini menumbuhkan kesadaran spiritual, rasa syukur, dan tanggung jawab moral. Dalam kehidupan modern, parahyangan dapat diterapkan melalui sikap jujur, berintegrasi, dan etis dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Okay, next, the second principle, pawongan, refers to harmony among human beings. Relates to human relationships and social justice, encourages cooperation, empathy, and respect in organization, teamwork, fair labor practices, and community involvement. Nah, artinya, prinsip kedua yaitu pawongan berkaitan dengan keharmonisan antara sesama manusia. Nah, nilai ini menumbuhkan kerjasama, empati, dan saling menghormati.
Dalam organisasi atau dunia kerja, Pawongan tercermin dalam kerja tim. Nah, praktik kerja yang adil dan dengan keterlibatan masyarakat. Nah, ketika manusia saling mendukung, maka keharmonisan sosial itu juga akan tercipta. Oke. Selanjutnya ada the third principle, Palemahan. Focuses on harmony between humans and nature. Oke. Emphasize environmental balance and sustainability. Encourages harmony with nature. In practice, eco-friendly lifestyles, waste management, and green tourism. Nah, artinya, prinsip ketiga dari Palemahan ini menekankan keharmonisan antara manusia dengan alam. Nah, nilai ini mengajarkan kita untuk hidup secara berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa dilakukan melalui pengelolaan sampah, reboisasi, dan mendukung pariwisata hijau. Nah, tanpa kepedulian terhadap alam, keseimbangan hidup akan hilang. Untuk itu, kita sebagai manusia harus dapat menerapkan ketiga prinsip ini agar tetap seimbang dan menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan kita. Oke. Selanjutnya di sini ada case study. Let's move to the case study. A tourism company uses the symbol of Trihita Karana for marketing, but its operations harm the nearby coastal environment. Questions: analyze the misapplication of Trihita Karana in this case and propose solutions that align with the principle of Parahyangan, Pawongan, and Palemahan. Okay. Misapplication analysis. Di sini kita akan menganalisis studi kasus sebelumnya ya. Oke, yang pertama, analisis Parahyangan. Issues identified: the company exploits as sacred cultural symbol for profit, not ethical or spiritual responsibility is reflected in its business conduct. The impact: loss of spiritual integrity and moral accountability, decline in public trust and cultural respect. The solution: implement spiritual values, based corporate ethics, respect sacred sites, and provide cultural values training to employees. Nah, artinya dalam studi kasus sebelumnya itu menjelaskan bahwa sebuah perusahaan pariwisata menggunakan simbol Trihita Karana untuk tujuan pemasaran, namun kegiatan operasionalnya justru merusak lingkungan pesisir. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa Trihita Karana digunakan hanya sebagai alat untuk promosi saja, bukan diterapkan secara etis dan nyata. Nah, jadi kita diminta untuk menganalisis kesalahan penerapan Trihita Karana tersebut sesuai dengan studi kasus yang telah kita temui dan bagaimana cara kita menganalisis tersebut sesuai dengan analisis Parahyangan, kemudian ada Pawongan dan Palemahan. Nah, pada analisis Parahyangan, eh di sini
Perusahaan memanfaatkan simbol suci budaya Bali hanya untuk keuntungan ekonomi dan mengabaikan makna spiritualnya. Nah, akibatnya muncul kehilangan integritas moral dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Nah, mengapa demikian? Karena dalam kasus ini perusahaan memakai simbol religius Bali atau Trihita Karana untuk kepentingan komersial, bukan untuk menghormati nilai spiritualnya. Sehingga tindakan tersebut dianggap melanggar kesucian budaya dan menyebabkan disharmonisasi spiritual dalam masyarakat. Nah, lalu apa yang menjadi solusinya? Yang menjadi solusinya adalah menerapkan etika bisnis berbasis nilai spiritual, kemudian menghormati tempat suci, dan memberikan pelatihan budaya bagi karyawan-karyawan baru. Terlebih orang-orang yang di luar Bali, yang mungkin belum memahami makna-makna daripada Trihita Karana. Selanjutnya, analisis Pawangan. Issues identified. Lack of community involvement in planning and decision making. Nah, unequal benefit distribution and local residents feel excluded. Nah, the impact, social tension and conflict with local communities, decrease in social cohesion and local support for tourism. Nah, the solution, involving local communities in the planning and evaluation of tourism activities, providing employment and business opportunities for local residents, and implementing a fair profit sharing system. Nah, artinya dalam analisis Pawongan, perusahaan tidak melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga akibatnya muncul konflik sosial dan ketimbangan ekonomi. Ada kesenjangan ekonomi. Nah, lalu apa yang menjadi solusinya? Solusi yang digunakan yaitu perusahaan harus melibatkan warga lokal ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, bermitra dengan UMKM dan memastikan pembagian keuntungan yang adil. Artinya, tidak hanya satu pihak yang menguntungkan, tetapi sama-sama menguntungkan antara pendiri perusahaan dan warga lokal yang ada di suatu tempat tersebut. Jadi sama-sama menguntungkan. Selanjutnya, analisis Palemahan. Okay. Issues identified. Environmental degradation, coastal erosion, waste pollution, and habitat loss. Unsustainable expansion without environmental assessment, or AMDAL. The impact, decline in biodiversity and tourist appeal, long-term economic and ecological damage. Nah, the solution, conduct an environmental audit, build environmentally friendly facilities such as green buildings and renewable energy, manage waste properly, and carry out reforestation in damaged coastal and areas. Coastal areas, ya. Artinya, dalam analisis Palemahan, perusahaan melakukan ekspansi tanpa kajian lingkungan atau AMDAL yang memadai sehingga menyebabkan pencemaran dan hilangnya habitat alami. Nah, dampaknya adalah menurunnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya daya tarik wisatawan yang ada di tempat tersebut, khususnya di Bali. Nah, lalu apa yang menjadi solusinya untuk mengatasi dampak tersebut? Nah, solusinya yaitu melakukan audit lingkungan, kemudian membangun fasilitas ramah lingkungan seperti bangunan hijau dan energi terbarukan. Kemudian mengelola limbah dengan baik dan melakukan penanaman kembali di wilayah
pesisir yang rusak. Oke. Nah, implementation plan. Oke. This plan was developed based on the results of previous analysis to ensure that all aspects spiritual, social, and ecological are balanced. Nah, step 1, management commitment to implementing Trihita Karana based ethical policies. Nah, artinya perusahaan harus menetapkan kebijakan etika berbasis Trihita Karana. Kemudian, step 2, conducting social and environmental assessment or stakeholder mapping. Nah, artinya melakukan survei dampak terhadap masyarakat dan alam. Step 3, consulting with local communities through Banjar forums or the pentahelix approach, government, academia, business, community, and media. Artinya, konsultasi dengan masyarakat lokal dengan menggunakan pendekatan pentahelix. Seperti, pentahelix seperti pemerintah, akademisi, bisnis masyarakat, dan media. Oke. Step 4, implement community-based ecotourism practices and social programs. Artinya, program ekowisata berbasis masyarakat, misalnya pengelolaan pantai bersama warga lokal yang ada di sekitar uh, program ekowisata tersebut. Nah, step 5, conduct regular monitoring and transparent sustainability reporting. Artinya, hasil kegiatan dilaporkan secara transparan untuk menjaga akuntabilitas ke depan. Nah, langkah-langkah ini memastikan kegiatan pariwisata sesuai dengan 3 pilar Trihita Karana. Oke. Oke. Monitoring and evaluation. Monitoring is essential to measure success for parahyangan, existence of a code of ethics and cultural training for employees. Nah, artinya untuk parahyangan, lihat kebijakan etika dan pelatihan budaya bagi karyawan. Adakah pelatihan spiritual, kegiatan keagamaan, atau etika kerja yang meningkat? Nah, kemudian Pawongan, percentage of local workforce, level of community satisfaction. Artinya, untuk Pawongan, perhatikan jumlah tenaga kerja lokal dan kepuasan masyarakat. Nah, adakah pelatihan spiritual, kegiatan keagamaan, atau etika kerja yang meningkat? Kemudian untuk Palemahan, reduction in waste volume, improvement in environmental quality and biodiversity. Artinya untuk Palemahan, ukur pengurangan limbah dan peningkatan kualitas lingkungan. Apakah limbah berkurang dan kualitas lingkungan tersebut membaik atau bagaimana? Nah, evaluation service to ensure that the implementation of Trihita Karana is not merely symbolic, but has a real social, spiritual, and ecological impact. Nah, artinya, evaluasi juga berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan Trihita Karana tidak hanya simbolik, tetapi memberikan dampak nyata secara sosial, spiritual, dan ekologis. Nah, solution and best practices. Adapun yang menjadi solusi dan praktik yang baik, itu yang pertama ada involve the government and local communities as independent evaluation them. Artinya, melibatkan pemerintah dan masyarakat lokal sebagai tim evaluasi independen. Kemudian, report results
openly to ensure transparency. Artinya, melaporkan hasil secara terbuka agar transparan. And use evaluation results as a basis for continuous improvement. Improvement. Artinya, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Nah, dengan adanya monitoring and evaluation ini, itu dapat dijadikan sebagai landasan perbaikan ke depannya. Ya, oke. Challenge and how to overcome them. Three are still challenges, such as greenwashing, when companies claim to be sustainable without real evidence. Now, another challenge is balancing profit with conservation. Now, this can be overcome through third-party audits, community monitoring, and long-term education about the true meaning of sustainability. Okay, the last material is Trihita Karana in modern context. Number one, in daily life, gratitude, balance, and environmental care. Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari kita diingatkan untuk selalu bersyukur, hidup seimbang, dan menjaga lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Menjaga lingkungan. Selanjutnya, number two, in education, integration of moral, social, and ecological values. Artinya, dalam dunia pendidikan itu menginspirasi pembentukan karakter dan kesadaran moral. And number three, in business, ethical management and corporate social responsibility. Artinya, dalam dunia bisnis, Trihita Karana mendorong manajemen yang etis dan tanggung jawab sosial terhadap perusahaan. Nah, conclusion, the misuse of Trihita Karana merely as a cultural symbol leads to spiritual, social, and ecological imbalance. Its genuine implementation requires the integration of Parahyangan, Pawongan, and Palemahan within all aspects of tourism operations. Sustainable tourism in Bali should embody not only cultural representation, but also ethical responsibility and environmental stewardship. Okay, the concludes my presentation. Thank you for your attention and Santi 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 Om. See you next time. Bye.